Mari, bantu mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Pastikan peserta didik yang diusulkan berada pada desil 5 ke bawah dengan menanyakan informasi desil kepada operator DT-Sen di kantor desa kelurahan. Ajukan permohonan kepada pengelola PIP di sekolah agar peserta didik yang diusulkan dicatat sebagai layak PIP dalam aplikasi Dapodik. Pantau informasi selanjutnya di pip.kemendikdasmen.go.id dan cari penerima PIP di sini. Klik juga tombol subscribe dan lonceng di bawah. Program Indonesia Pintar, PIP, merupakan bantuan uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah, bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga miskin, rentan miskin, untuk membiayai pendidikan. Kita akan membahas tentang PIP untuk mahasiswa atau KIP kuliah nanti. Kali ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang PIP Dikdasmen, yang diperuntukkan bagi anak usia 6-21 tahun, untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Informasi lengkap tentang PIP Dikdasmen dapat dilihat di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025, tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, yang ditetapkan pada tanggal 3 Juni tahun 2025. PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin dalam rangka meningkatkan akses, mencegah putus sekolah, dan menarik anak usia sekolah yang putus sekolah untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan. Besar bantuan untuk peserta didik sekolah dasar luar biasa dan program paket A adalah Rp450.000 satu tahun. Sekolah menengah pertama luar biasa dan program paket B sebesar Rp750.000 satu tahun, dan sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan, serta program paket C sebesar Rp1.800.000 satu tahun. Untuk kelas awal dan kelas akhir di setiap jenjang menerima 50% dari besar bantuan per tahun. Tidak dibenarkan adanya pungutan dana PIP, pemotongan dana PIP, atau tindakan sejenis lainnya dalam bentuk dan alasan apapun oleh pihak manapun. Dana bantuan program Indonesia Pintar, PIP, diberikan kepada siswa miskin atau rentan miskin bukan untuk membayar SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan. Bantuan PIP dipergunakan untuk biaya personal siswa yang terkait pendidikannya, seperti pembelian baju seragam, sepatu, tas, alat tulis, transportasi, dan sebagainya. Prioritas sasaran peserta didik penerima PIP adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar, KIP, peserta didik dengan pertimbangan khusus seperti berstatus yatim dan atau piatu, termasuk yang berada di panti sosial atau panti asuhan. Peserta didik yang berpotensi putus sekolah atau kembali bersekolah setelah putus sekolah. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam, korban musibah di daerah konflik. Peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik yang orang tuanya atau walinya sedang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan dan atau peserta didik yang berstatus tersangka atau narapidana di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Pengelola program. Susunan keanggotaan pengelola PIP Dikdasmen pada satuan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, anggota, dan operator PIP atau Dapodik satuan pendidikan. Tugas pengelola PIP pada tingkat satuan pendidikan adalah memberikan informasi kepada peserta didik, orang tua atau wali terkait kelengkapan persyaratan dan pengusulan penerima program Indonesia Pintar. Menilai dan mengidentifikasi peserta didik layak penerima PIP sesuai dengan persyaratan. Melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan PIP pada satuan pendidikan. Membantu kelancaran proses aktivasi rekening PIP peserta didik penerima di satuan pendidikan. Memastikan dana PIP diterima oleh penerima PIP sesuai jumlah besaran dana. Menyampaikan informasi SK pemberian, SK nominasi dan KIP digital kepada peserta didik, orang tua, wali penerima PIP di satuan pendidikannya. Melakukan pemantauan informasi SK pemberian, SK nominasi dan KIP digital serta penyaluran dana PIP pada aplikasi Si Pintar secara rutin dan berkala dalam rangka pelaksanaan PIP di satuan pendidikan. Melakukan konfirmasi melalui aplikasi Si Pintar terhadap peserta didik penerima PIP terkait status aktivasi rekening dan atau penarikan dana,
dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya dalam pengelolaan PIP di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola PIP Dikdasmen pada satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola PIP Dikdasmen pada satuan pendidikan bersumber dari bantuan operasional sekolah yang relevan, bantuan penyelenggaraan yang relevan atau sumber dana lainnya yang sah pada satuan pendidikan. Mekanisme penetapan penerima program Indonesia Pintar. 1. Pengolahan data peserta didik. Untuk menetapkan calon penerima PIP, pengelola PIP Satuan Pendidikan terlebih dahulu mengolah data peserta didik yang bersumber dari DTSEN dan data layak PIP pada Dapodik. Data yang diusulkan dari DTSEN atau data tunggal sosial dan ekonomi nasional diprioritaskan dari desil yang terendah. Desil adalah cara pemerintah memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat. Desil terbagi menjadi 10 tingkat. Desil 1, sangat miskin. Desil 2, miskin. Desil 3, hampir miskin. Desil 4, rentan miskin. Desil 5, pas-pasan. Desil 6-10, menengah sampai sangat kaya yang tidak prioritas mendapatkan bantuan. Data layak PIP merupakan data hasil penilaian dan identifikasi peserta didik oleh pengelola PIP pada satuan pendidikan dengan menandai status layak PIP dan memilih alasan layak PIP pada Dapodik. Pengolahan data peserta didik ini harus sudah dituntaskan dengan melakukan sinkron aplikasi Dapodik paling lambat tanggal 31 Januari untuk fase 1 dan tanggal 31 Agustus untuk fase 2. 2. Pengusulan calon penerima. Usulan penerima PIP dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan pemangku kepentingan berdasarkan hasil pengolah data yang dilakukan oleh pengelola PIP Satuan Pendidikan dan data hasil sinkron Dapodik yang dilakukan oleh operator Satuan Pendidikan. Pengusulan dilakukan melalui aplikasi Si Pintar setelah dilakukan verifikasi oleh pengusul, dengan jumlah peserta didik yang diusulkan sesuai jumlah kuota yang ditetapkan oleh pusat. 3. Penetapan penerima. Data usulan yang diajukan oleh pengusul melalui aplikasi Si Pintar menjadi dasar bagi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menetapkan SK nominasi penerima PIP sesuai ketersediaan anggaran. Peserta didik yang ditetapkan pada SK nominasi dibuatkan rekening tabungan oleh bank dengan saldo Rp0. Peserta didik harus melakukan aktivasi rekening ke bank dalam kurun waktu yang ditentukan. Apabila terlewat waktunya, maka peserta didik tersebut dapat dibatalkan sebagai penerima PIP dan tidak ditetapkan dalam SK pemberian. Peserta didik yang sudah melakukan aktivasi rekening dan atau yang sudah memiliki rekening tabungan aktif pada tahun sebelumnya ditetapkan dalam SK pemberian. Penyaluran dana program Indonesia Pintar. Penyaluran dana PIP dilakukan langsung ke rekening tabungan aktif atas nama peserta didik. Penarikan dana PIP dilakukan setelah status rekening tabungan penerima PIP berstatus aktif dan dana telah tersedia dalam rekening. Penarikan dana PIP dilakukan melalui buku tabungan dan atau kartu debit. Mari, bantu mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Pastikan peserta didik yang diusulkan berada pada desil 5 ke bawah dengan menanyakan informasi desil kepada operator DTSEN di kantor desa kelurahan. Ajukan permohonan kepada pengelola PIP di sekolah agar peserta didik yang diusulkan dicatat sebagai layak PIP dalam aplikasi Dapodik. Pantau informasi selanjutnya di pip.kemendikdasmen.go.id dan cari penerima PIP di sini. Klik juga tombol subscribe dan lonceng di bawah.